Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema menjadi tua itu natural dan takdir, tetapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 28, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekhonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. 2 perkara yang dapat membuat manusia berubah perangai dan tingkah lakunya. Pertama, adalah tekanan hidup dan penderitaan. Apabila karakter kita itu lemah, maka ketika tekanan hidup atau penderitaan itu kita alami, banyak orang menjadi pecah dan hancur manusia batiniahnya terlebih dahulu. Sehingga yang terjadi adalah dia mulai dengan bersungut-sungut, lalu mengumpat atau kecewa dan marah, entah terhadap orang lain atau bahkan terhadap Tuhan. Akhirnya, pahit dan melakukan hal-hal yang jahat atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, adalah kelegaan dan kelimpahan. Sifat atau karakter manusia yang sesungguhnya seperti gabus yang ringan, yang melambung ke atas ketika terbenam oleh air yang banyak dan terlihat jelas ketika kelimpahan itu datang. Yang terjadi pada zaman Yeremia, tekanan yang seperti kuk yang Tuhan tempatkan atas umat Yehuda melalui pembuangan ke Babel telah dirasakan sangat berat. Namun sesungguhnya bukan karena kuk itu sendiri yang berat, tetapi karena karakter merekalah yang rapuh. Akibatnya, bahkan seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Hananya bin Azur telah retak dan hancur karakternya. Sehingga dia mulai melontarkan nubuatan-nubuatan palsu karena merasakan betapa beratnya tekanan hidup di bawah kekuasaan Babel. Nubuatan Hananya sesungguhnya lebih berupa sebuah harapan atau keinginan, namun dibalut dengan kata-kata, beginilah firman Tuhan. Ketika pernyataan Hananya dikoreksi atau ditegur oleh Yeremia, Hananya mulai menjadi marah dan mulai bereaksi dengan membuat sebuah pertontonan. Yeremia 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini,
sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta." Kebohongan yang dia ucapkan dengan berani, kemudian telah berubah menjadi sebuah keinginan yang begitu matang, sampai-sampai dia berani mempertontonkan atau mendemonstrasikan bentuknya, dan dengan demikian dia berbalik melawan Tuhan. Pelajaran sederhana bagi kita pagi ini: bertumbuhlah, bertumbuhlah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kenali karakternya dengan benar. Bertumbuhlah dalam takut akan Tuhan. Maka dengan demikian, kita tidak akan menjadi mudah diombang-ambingkan oleh tekanan hidup atau bahkan oleh kemakmuran yang Tuhan berikan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali mengajar dan menguatkan setiap kami, bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan sangat penting untuk kami miliki. Biar kami terus menyadari bahwa Engkau merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.